tahun 94 saya harus berangkat studi ke Timur Tengah di salah satu negara yang ada di Timur Tengah. Dan akhirnya berangkatlah saya ke sana, yaitu berangkat ke Saudi Arabia, dan saya studi di sana, studi di kota Jeddah. Dan kota Jeddah itu letaknya kurang lebih 1 jam untuk menuju kota suci Mekah. Sampai di sana, saya mengambil kesempatan pertama adalah saya umrah masih kecil, dan akhirnya setiap libur saya menjalankan ritual umrah itu. Dan singkat cerita tahun 96, 2 tahun setelah saya tinggal di sana, semester keempat saya studi di sana, ya, saya bertemu dengan pribadi yang tidak pernah ada dalam mimpi saya, ya, yang tidak pernah saya ada dalam angan-angan saya. Saya bertemu pribadi yang sungguh luar biasa, pribadi yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ya. Malam itu saya sedang belajar di salah satu kamar di apartemen saya. Apartemen saya letaknya tentunya tidak jauh dari konsulat Filipina saat itu. Malam itu saya sedang belajar, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang hadir. Ada sesuatu yang datang menemui saya. Satu bayangan itu lama-lama semakin nyata, dan bayangan itu manusia. Manusia yang saya tidak bisa menggambarkan wajah yang begitu berwibawa sekali. Sampai saat ini saya tidak bisa menggambarkan wajah itu. Timbul ketakutan saya, dalam tanda ketakutan itulah saya merasakan sesuatu yang beda. Satu sisi saya ketakutan, di sisi lain saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba saya mendengar orang itu berkata kepada saya begini, "Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu." Setelah saya mendengar suara yang begitu berwibawa, dan saya belum pernah mendengar suara yang berwibawa seperti itu, dan saya tidak kuat mendengar itu. Shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Kembali lagi di channel ini untuk kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang murtadin. Ya teman-teman, siapa sangka seorang yang begitu taat menjalankan agamanya, rajin beribadah, dan sangat menjaga keyakinannya, malah justru mengalami perjumpaan pribadi yang mengubah seluruh hidupnya untuk selamanya. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di tengah pergumulan batin dan ketakutan yang besar, ia mengaku melihat sosok penuh kasih yang datang menghampirinya. Sosok itu berkata dengan lemah lembut namun penuh kuasa, dan mengatakan bahwa jangan takut, aku datang menyelamatkanmu. Sejak saat itulah hidupnya tidak pernah sama lagi. Hatinya yang dulu dipenuhi kebingungan mulai merasakan damai yang belum pernah ia alami sebelumnya. Seperti dalam cuplikan video tadi. Perjumpaan itu membuatnya mulai mencari kebenaran tentang Tuhan Yesus, meski harus menghadapi penolakan, hinaan, bahkan kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Dan bagaimana kisah selengkap dari seorang murtadin ini, apa yang sebenarnya terjadi hingga ia berani meninggalkan keyakinan lamanya dan memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita sama-sama saksikan kesaksian yang penuh haru dan menguatkan ini sampai selesai. Kiranya melalui kesaksian ini boleh memberkati dan menguatkan iman percaya kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dibesarkan di Jakarta, terlahir di Jombang, Jawa Timur. Saya dibesarkan di lingkungan yang sangat fanatik, yang sangat religi. Karena begitu fanatiknya, setelah menyelesaikan perguruan tinggi swasta di Jakarta tahun 92, ya, dan keluarga tetap merayu saya untuk melanjutkan studi, dan akhirnya saya mengambil keputusan tahun 94 saya harus berangkat studi ke Timur Tengah di salah satu negara yang ada di Timur Tengah. Dan akhirnya berangkatlah saya ke sana, yaitu berangkat ke Saudi Arabia, dan saya studi di sana, studi di kota Jeddah. Dan kota Jeddah itu letaknya kurang lebih 1 jam untuk
menuju kota suci Mekah. Sampai di sana, saya mengambil kesempatan pertama adalah saya umroh hati kecil, dan akhirnya setiap libur saya menjalankan ritual umroh itu. Dan singkat cerita, tahun 96, 2 tahun setelah saya tinggal di sana, semester keempat saya studi di sana, ya, saya bertemu dengan pribadi yang tidak pernah ada dalam mimpi saya, ya, yang tidak pernah ada dalam angan-angan saya. Saya bertemu pribadi yang sungguh luar biasa, pribadi yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Ya. Malam itu saya sedang belajar di salah satu kamar di apartemen saya. Apartemen saya letaknya tentunya tidak jauh dari konsulat Filipina saat itu. Malam itu saya sedang belajar, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang hadir. Ada sesuatu yang datang menemui saya. Saya pikir saya bermimpi, ya. Saya pikir hanya perasaan saya. Saya berdiri, saya periksa semua pintu kamar apartemen, semua terkunci rapat, bahkan jendela rapat. Ya. Rapat sudah terkunci semua. Sudah, saya duduk kembali. Dan saya merasakan ada seseorang lagi yang hadir. Nah, saya bisa merasakan itu, apa ya, sesuatu yang luar biasa, sehingga saya merasakan kehadiran itu, apa ya, membuat saya seperti ada ketakutan. Tapi ketakutan bukan ketakutan setan, ya. Nah, saat saya melihat ke kanan, ke kiri, kok tidak ada siapa-siapa, sama ke belakang tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba saya melihat satu bayangan itu lama-lama semakin nyata, dan bayangan itu manusia yang saya tidak bisa menggambarkan wajah yang begitu berwibawa sekali. Sampai saat ini saya tidak bisa menggambarkan wajah itu. Timbul ketakutan saya, dalam keadaan ketakutan itulah saya merasakan sesuatu yang beda. Satu sisi saya ketakutan, di sisi lain saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba saya mendengar orang itu berkata kepada saya begini, "Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu." Setelah saya mendengar suara yang begitu berwibawa, dan saya belum pernah mendengar suara yang berwibawa seperti itu, dan saya tidak kuat mendengar itu, dan saya sempat tidak menyadarkan diri. Nah, saya nggak sadar, tapi begitu saya nggak tahu berapa lama waktu itu, saya nggak sadar. Begitu saya sadar kembali, saya bingung. Tadi saya bermimpi atau apa, tapi setelah saya nggak sedang bermimpi gitu. Saya melihat kanan kiri, saya bangun, saya periksa lagi, pintu semua sudah terkunci, jendela sudah terkunci. Setelah kalau dia manusia, dia datang dari mana? Dan dia masuk dari mana? Kalau dia setan, kenapa dia bilang, "Aku datang untuk menyelamatkanmu"? Nah, segala yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ketakutan seperti itu, ya, saya mulai berpikir, dia datang untuk menyelamatkan saya. Yang bisa menyelamatkan saya itu siapa, ya? Saya tahu iman saya yang lama, ya, keselamatan itu boleh dikatakan hanya usaha manusia. Dalam arti kata, saya harus berbuat baik, saya harus melakukan kewajiban agama saya. Itu pun masih tidak yakin untuk bisa selamat. Sampai pada akhirnya saya berpikiran, kalau dia datang untuk menyelamatkan saya, lalu saya harus berbuat apa? Nah, di situ saya kembali merenung, dan saya sampai tidak bisa tidur malam itu. Sampai pagi. Begitu pagi, saya turun ke bawah dan ke apartemen saya, dan saya bertemu dengan sahabat saya. Dia seorang supir taksi, dia warga negara Filipina, dan dia seorang beragama Katolik. Dan saya cerita apa yang saya alami. Dari mulut dia lah saya mulai ada pencerahan, dan saya mulai mendengar, "Iya, luar biasa." Dia bilang begini, "Itu Yesus menemui kamu."
Saya bilang, Yesus dengan Al-Masih apa bedanya? Dengan Isa Al-Masih. Ya, itu pribadi yang sama. Dia bilang. Itu Isa Al-Masih menemui kamu. Apakah kamu sebelum ini kamu menganiaya orang-orang percaya atau orang-orang Kristen? Saya bilang tidak. Apakah kamu pernah bermimpi mau jadi orang Kristen? Tidak. Apakah kamu pernah baca kitab orang Kristen? Tidak pernah. Walaupun dari rukun iman saya yang keempat, itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Tapi saya hanya percaya kepada satu kitab. Nah, saat itu dia bilang itu Yesus menemui kamu dan dia ingin menyelamatkan kamu. Dia bukalah ayat Yohanes 14, ya. Yohanes 14 ayat 6. Makanya di sini nama saya Yohanes. Di situ dia bukakan itu, lalu Alkitab bahasa Arab yang dia pegang. Saya baca. Oh ya, dia jalan ke dalam dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Dia bilang. Saya bilang ini kok sombong banget ini. Nabi ini sombong banget. Lalu dia bilang, ini bukan hanya sekedar nabi dia ini. Dia ini adalah firman Allah yang hidup. Oh, memang dia firman Allah. Kalau dia firman Allah, lalu kitab saya itu apa? Lalu cerita panjang lebar dan dia menjelaskan semuanya. Ternyata dia seorang misionari, orang Filipina ini, dan dia sebagai super taksi. Dan akhirnya saya banyak belajar dari beliau. Saya mulai belajar dan saya dikasih Alkitab bahasa Arab yang sangat besar Alkitabnya itu. Alkitab bahasa Arab sangat besar waktu itu dan itu masih saya simpan saya sekarang. Alkitab itu. Walaupun kemana-mana, Alkitab saya bawa dengan berat gitu. Nah, sampai saudara, lalu saya bilang, saya harus berbuat apa? Ya sudah, sekarang kamu saya pimpin doa. Dialah yang pimpin doa saya untuk terima Isa Al-Masih sebagai juru selamat pribadi saya. Lalu dia bilang, nanti kamu harus banyak belajar, setelah itu kamu harus disibhoh dalam bahasa Arab, dalam bahasa lain, bahasa kesehatan adalah dibaptis. Nanti kamu kalau sudah mengerti, kamu baru dibaptis. Lalu saya bagaimana? Ya kamu ajarkan aja nggak apa-apa, seperti biasa aja. Namun kamu harus sering ketemu saya, kita belajar sama-sama. Nah, saudara, akhirnya saya tetap pelajaran studi sampai saya selesai. Dan saya setiap 2 hari sekali ya, saya belajar sama dia. Namun kehidupan agama saya tetap saya lakukan. Kewajiban agama saya tetap saya lakukan. Apalagi umroh, apalagi haji. Sebenarnya mumpung saya ada di sana. Sampailah saya waktu itu kan mengambil diploma 3. Jadi tahun 97 menginjak 98 saya selesai. Lalu saya tanya lagi ke teman saya ini. Berarti saya harus kembali ke Indonesia. Jangan. Orang seperti kamu akan dipakai Tuhan luar biasa di negara kamu. Dan kamu harus belajar tentang kekristenan di beberapa negara yang ada di Timur Tengah. Saya kaget. Belajar kekristenan di Timur Tengah. Dia kasih rekomendasi beberapa seminari yang ada di Timur Tengah. Akhirnya saya telepon orang tua saya urus semuanya saya urus. Akhirnya dengan waktu yang begitu panjang, akhirnya saya berangkat saya ke negara Timur Tengah lainnya untuk masuk di salah satu seminari. Di seminari ini saya banyak belajar. Oh ternyata apa yang saya bilang selama ini, yang apa doktrin yang ada dalam diri saya itu, yang mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen itu palsu. Ternyata itu salah. Saya saat itu memang didoktrin bahwa kitab orang Kristen itu palsu, tapi tidak bisa membuktikan gimana kepalsuannya. Jadi akhirnya begitu saya masuk seminari, saya mengerti. Oh ini, di sini ternyata kitab ini yang benar. Taurat, kitab para nabi, Zabur dan Injil. Ini yang benar. Saya mulai mempelajari kitab-kitab itu. Sampai akhirnya kamu kalau lebih lagi, kamu harus melihat bukti-bukti sejarah di negara Timur Tengah lainnya. Akhirnya saya harus melihat bukti-bukti sejarah, baik yang ada di Palestina, yang ada di Yerusalem, bahkan saya harus masuk Israel. Saya masuk Israel karena nama saya Joko Santoso gampang. Tapi kalau masuk Israel ada nama Muhammad, urusannya panjang. Nah itu. Sampai akhirnya
saya tahun 98 akhir, setelah peristiwa Mei 98, saya memang tidak berada di Indonesia saat itu. Lalu 98 akhir saya pulang ke Indonesia. Sampai pulang, begitu saya pulang ke Indonesia itu, yang ada dalam pesawat itu menuju Jakarta, saya bilang, dalam hati saya berkata begini, semua yang saya alami ini saya akan ceritakan kepada keluarga saya. Itu yang ada. Wah, begitu menggebu-gebu sekali. Begitu di bandara, keluarga besar menjemput, kakak saya, orang tua saya, adik saya menjemput. Timbul ketakutan saya, muncul ketakutan saya untuk menceritakan apa yang saya alami. Saya berpikir, wah ini bahaya. Bahaya ini. Akhirnya saudara, saya rahasiakan itu. Saya rahasiakan. Begitu sampai rumah, tanya bagaimana kamu di perjalanan itu, berperjalanan ke rumah. Oh baik. Bagaimana di sana? Oh baik. Mereka bilang, wah ini Pak Haji ini luar biasa. Pak Haji ini, wah kita belum pernah tinggal di sana. Ini Pak Haji ini sudah tinggal di sana sudah berapa puluh kali umroh. Saya bilang, waduh, saya bilang tiap malam Jumat saya pergi umroh. Kalau haji saya sudah 3 kali haji. Wah, akhirnya kakak saya, orang saya bilang, kita semua baru 1 kali haji, belum pernah umroh. Ini sudah puluhan kali umroh dan sudah 3 kali haji. Saya merenung juga, gitu. Aduh, saya sudah berbohong orang tua, saya sudah berbohong kepada keluarga. Itu yang ada dalam pikiran saya. Aduh, saya berbohong. Dalam iman saya yang lama ada bohong muti, ya, ada bohong muti. Kalau bohong muti itu nggak apa-apa. Dalam arti kata, dalam pikiran saya begini, bohong tetap bohong. Iman saya yang baru ini bohong tetap bohong. Bohong itu adalah dosa. Saya tetap saya tahan karena saya takut, saya khawatir kalau saya jujur, waduh, fatal akibatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya menginjak tahun 99, ya, menginjak tahun 99, saya bercerita. Saya yakin dan percaya dengan iman. Waktu itu yang mendorong saya untuk cerita itu adalah Roh Kudus. Dan waktu itu ada om saya, ada papa saya. Saya bilang, saya mau cerita, boleh nggak? Boleh. Apa yang saya alami selama saya studi di Timur Tengah. Oh ya, ada pengalaman apa? Saya cerita apa yang saya alami bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya saudara, cerita saya belum tuntas, tiba-tiba ada yang memukul saya dari samping. Pukulannya begitu keras di rahang saya. Saya sempat jatuh. Saya mau bangun, saya sudah ditendang. Saya mau bangun, saya ditendang. Dia bilang apa? Orang seperti kamu itu layak dibunuh. Orang seperti kamu itu darahnya itu halal. Kamu sudah murtad. Saya nggak bisa jawab apa-apa. Saya hanya merasakan sakit, pukulan yang berdebi-debi, ditendang, diinjak. Bahkan, saudara, saya tidak tahu itu senjata tajam dari mana, tiba-tiba di leher saya sudah tergores dan sudah darah sudah mengucur. Saya keluar dari rumah dan saya lari keluar dari rumah. Saudara, apa yang saya bawa saat itu? Saya mau mengambil barang-barang saya sebelum saya lari. Yang sempat saya ambil adalah Alkitab bahasa Arab. Yang begitu besar Alkitab itu saya bawa itu. Saya bawa keluar. Ya, memang Alkitab itu masih dibungkus dengan kantong plastik saat itu. Saya ambil itu dan saya lari keluar. Saya lari keluar sampai ke jalan raya. Saya naik sebuah bus. Waktu itu masih ada bus namanya bus Mayasari Bakti. Ya. Saya lari keluar rumah, jalan raya, saya naik bus Mayasari Bakti ke arah Pasar Rebo. Karena posisi saya di Gang Otista. Sampai di Pasar Rebo, saya diturunkan di situ karena ada darah. Saya diturunkan dengan paksa dan saya akhirnya turun. Dan ada supir taksi tiba-tiba berhenti. Waktu itu taksi masih warna kuning, berhenti.
Dan dia bilang, ayo Pak, naik Pak. Dan saya naik. Dan saya baru menyadari, supir taksi itu adalah malaikat Tuhan yang dikirim untuk menolong saya. Bapak harus ke rumah sakit karena Bapak luka. Iya Pak, tolong. Saya dibawa ke rumah sakit Pasar Rebo, rumah sakit ibu dan anak. Ya. Saya dibawa ke rumah sakit itu, langsung saya ditolong dibawa ke ruang IGD. Di ruang IGD itu langsung mulai dijahit. Setelah saya dijahit, ditanya, dokter tanya saya, Bapak kenapa? Saya nggak bercerita apa yang saya alami, karena khawatir kalau saya cerita, iya kalau dia terima cerita saya, kalau dia nggak terima, saya lebih parah lagi, karena posisi di rumah sakit. Akhirnya saya bilang, ya saya tadi ada kejadian, ribut dengan keluarga. Oh begitu, benar ribut dengan keluarga, benar ribut dengan keluarga. Kalau memang Bapak tadi ribut dengan orang lain atau mungkin Bapak ada kekerasan dari orang lain, saya bisa telepon polisi, jangan. Saya ribut dengan keluarga ini. Saya bilang sama dokter, saya tidak bisa menyelesaikan administrasi, karena saya tidak bawa apa-apa. Yang saya bawa hanya ini. Kita bahasa itu apa? Ini buku. Baca, oh iya. Dia pikir kitab saya yang lama. Oh ya udah Pak, ini jangan sampai hilang Pak ya, ini harus dijaga. Iya dok. Lalu saya nggak bisa menyelesaikan administrasi bagaimana dok? Udah nggak apa-apa. Bapak sekarang boleh pulang. Baik dokter, terima kasih. Saya keluar buru-buru, saya mau menemui supir taksi, ternyata nggak ada supir taksi. Saya tanya sama supir yang ada paling depan, saya tanya, supir tadi yang mengantar saya itu supir taksinya itu kemana? Saya nggak lihat taksi Pak. Saya nggak lihat taksi yang mengantar Bapak. Atau mungkin sudah pergi. Ya pergi kemana ya saya bilang. Aduh, ini supir taksi begitu ini sekali, baik sekali. Saya keluar rumah sakit tanpa tujuan saat itu. Saya mau nyebrang jalan, saya mau ambil jalan ke arah Otista. Mau pulang, saya nggak mungkin bisa pulang. Akhirnya saya naik bus lagi, sampailah di Taman Lapangan Banteng. Sampailah di Lapangan Banteng, dan saya di situ mulai turun, dan saya merenung di situ. Kalau saya pulang, harus pulang kemana? Perut saya sudah mulai lapar. Saya harus makan, minta sama siapa? Saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu saya sempat puasa. Besoknya saya baru bisa makan. Itu pun saya harus bekerja, maksudnya sebagai tukang cuci piring di salah satu warung nasi, supaya saya bisa makan. Hari demi hari kehidupan kemanusiaan saya mulai tidak menentu. Dan jahitan sudah dibuka, saya tidak bisa buka jahitan karena apa? Karena saya tidak mempunyai uang. Ya. Karena kalau buka jahitan kan otomatis harus bayar. Saya tidak mempunyai uang. Dan saya mulai tidur di Taman Lapangan Banteng, tidur di Monas, tidur di Stasiun Juanda, dan saya tidur di Masjid Istiqlal. Bahkan saya harus mandi di Masjid Istiqlal saat itu. Kehidupan saya sudah semakin tidak menentu. Pakaian hanya satu, itu pun sudah bau sekali. Saya harus mencuci, habis saya cuci, saya pakai lagi, saya berjemur, akhirnya kering di badan. Sampai akhirnya saya ke Stasiun Juanda. Di sana bertemu dengan para pemulung, dan saya bilang, boleh nggak saya ikut mulung? Dia tanya, kamu siapa? Saya cerita, saya tanpa pekerjaan, tolong saya. Saya ikut mulung. Saya diajak. Sampai 1 minggu saya ikut mulung, dan saya akhirnya dikasih gerobak. Sudah, sekarang kamu cari sendiri. Dari pagi sampai siang. Nanti siang balik ke sini gantian saya. Dan itulah saya mulai jadi pemulung. Dan saya mulai ikut persekutuan para pemulung. Persekutuan anak-anak jalanan. Dari persekutuan doa satu ke persekutuan doa lain. Namun satu hal yang luar biasa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu juga saya rasakan. Dan yang luar biasa adalah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, dalam keadaan seperti itu, mungkin kalau saya cerita ke orang lain akan bilang begini, tuh kan kamu jadi Kristen bukannya kamu tambah baik, malah kamu tambah susah.
saya belum berani bersaksi saat itu, saudara. Tapi Filipi 4 ayat 13 selalu memberi kekuatan kepada saya. Jadi saya begitu menjadi orang percaya, harus siap menghadapi proses. Segala perkara itu, semua masalah harus siap saya hadapi. Karena Dia yang selalu memberi kekuatan kepada aku. Hari demi hari, bulan demi bulan. Sampai akhirnya saya genap 6 bulan saya tinggal di jalanan, hidup jadi pemulung, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Karena seorang hamba Tuhan itu bertanya kepada saya. Nah, hamba Tuhan ini bertemu dengan saya di Taman Lapangan Banteng, di seberang Hotel Borobudur. Ada pohon besar di situ, saya duduk, tiba-tiba hamba Tuhan itu menemui saya. Dia bertanya, "Bapak pekerjaannya apa?" Saya nggak bekerja. Saya hanya jadi pemulung. Oh, bagus itu, Pak. Lalu dia bilang, "Bapak namanya siapa?" Saya jelaskan. "Kenapa Bapak jadi seperti ini?" Karena dia bertanya, ya. Di situ saya juga heran. Kenapa saya harus bersaksi? Saya bersaksi di situ, saudara. Begitu dia mendengar kesaksian saya, sebelum kesaksian saya belum selesai, dia bilang, "Oke, Pak. Sekarang juga Bapak bawa barang-barang Bapak sini, Bapak ikut saya." "Ikut kemana, Pak?" "Ikut ke tempat saya, ikut ke gereja saya. Nanti di sana Bapak bisa memperbaiki kondisi Bapak bisa bisa bersih-bersih dan Bapak bisa tinggal di sana." Wah, saya senang. Saya bilang, "Saya nggak punya barang-barang lain, Pak, cuma ini barang saya." "Apa ini?" "Ini, Pak." "Oh, ini Al-Quran." "Bukan. Ini kitab suci dan disebut Taurat, kitab para nabi, Zabur dan Injil." "Oh, ini Alkitab?" "Iya." "Hanya ini, Pak, barang saya." "Ya udah, ayo naik ke mobil." Dibawa saya. Saya bilang, "Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengutus hamba-Nya untuk menolong saya." Dibawalah ke gereja. Saya mulai diperbaiki kehidupan saya. Saya mulai ada persekutuan dengan Tuhan rutin. Wah, luar biasa. Luar biasa. Waktu itu di wilayah Ciledug, saya dibawa di salah satu gereja di wilayah Ciledug. Sampai saya akhirnya diutus jadi misionari ke salah satu wilayah Jawa Barat, di Sukabumi. Dan disitulah saya mulai jadi misionari. Dan akhirnya tahun 2002 saya mulai bertemu kembali, saya kembali ke Jakarta, bertemu kembali dengan teman-teman, dan akhirnya kita mendirikan satu organisasi, satu wadah, ya itu yang disebutnya para murtadin gitu lah. Dan oh, banyak sekali para murtadin ini. Ternyata saya nggak sendiri. Saya bersyukur, saya di kehidupan saya mulai Tuhan perbaiki dari proses begitu berat menurut ukuran manusia, sampai akhirnya ya, saya bertemu dengan seorang wanita. Ya. Wanita itu adalah istri saya. Istri saya masih agamanya masih agama yang lama. Lalu akhirnya kami memutuskan untuk menikah, tapi dengan satu syarat, istri saya harus percaya kepada Al-Masih, percaya kepada Yesus. Imannya harus berubah. Akhirnya dia dengan senang hati dia berubah. Itu saya. Dan akhirnya kami menikah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kami dikaruniai 2 orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan disitulah kehidupan saya mulai, oh, saya kalau melihat indah sekali. Apa yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Namun bagaimana dengan hubungan kita keluarga? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencoba kontak dengan keluarga. Tapi alhamdulillah, sudah mulai ada hubungan baik saat itu. Sudah mulai ada hubungan baik. Dan akhirnya saya dapat kabar kalau papa saya meninggal, dan saya datang. Saya datang karena meninggalnya di kampung. Ya, karena papa saya keluarga pulang kampung, tinggal di kampung, dan saya akhirnya datang ke kampung. Apa yang terjadi begitu saya datang ke kampung? Orang-orang sana bilang apa? Oh, ini anaknya yang murtad itu. Saya dengar itu, saudara. Oh, ini anaknya yang murtad itu ya. Waduh, kasihan banget ini. Kasihan banget ya, orang tuanya meninggal, tapi anaknya murtad. Saya bilang, saya Tuhan, terima kasih Tuhan. Akhirnya saya tidak boleh mendekati jenazah pada keluarga besar saya. Saya tidak boleh melihat almarhum orang tua saya.
Dan saya menangis di situ. Saya menangis bukan apa, saudara. Saya menangis, saya menyesal karena orang tua saya yang meninggal belum bertobat. Itu saya menangisi itu, saudara. Dan akhirnya saya satu hari saya di kampung dan saya harus pulang karena keluarga besar masih ada yang menolak saya. Ya, saya akhirnya pulang lagi ke Jakarta. Dan beberapa tahun kemudian yang meninggal adalah mama saya meninggal. Saya datang ke sana. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, bahwa begitu mama saya meninggal itu saya datang ke sana, keluarga saya sudah mulai mau menerima saya. Adik saya, kakak saya mulai mau menerima saya. Tapi belum semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Rencana Tuhan itu sungguh luar biasa. Yang tidak pernah saya pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan buat saya. Luar biasa sekali memang. Saya terus terang saya bangga bukan latar belakang saya yang tadi saya katakan dari seorang yang beragama. Tapi saya bangga sekarang ini saya sudah mempunyai Tuhan. Saya bertuhan. Kalau saya dulu beragama tapi saya tidak bertuhan. Tapi sekarang saya bukan hanya sekedar beragama tapi saya punya Tuhan. Itu yang buat saya bangga. Saya punya Yesus. Saya punya Al-Masih. Saya punya Juru Selamat. Dan hidup saya sudah kembali kepada penciptaan mula-mula. Menurut gambar dan rupa Allah. Jadi nggak perlu lagi setiap tahun harus bayar ini yang disebut bayar fitrah untuk supaya suci kembali. Dan itu saudara yang luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya memang sudah berjanji ke Tuhan bahwa hidup saya dedikasikan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus saya, Tuhan sudah menyelamatkan saya sehingga hidup saya untuk Tuhan. Dan saya bersyukur saat ini saya pelayanan kontekstual, saya pelayanan kontekstual di beberapa tempat, tentunya di desa-desa, saudara. Dan pelayanan kontekstual itu memang resikonya sangat besar. Yang pertama tidak akan populer. Yang kedua pasti banyak berkorban segalanya, waktu, dan ada itu harus berkorban. Tapi saya bersyukur Tuhan, saya tidak punya apa-apa tapi saya punya Tuhan, dan saya ingin berbuat apa-apa untuk bangsa ini. Saya selalu berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka bisa menerima Tuhan seperti saya. Saya selalu berdoa itu. Saya yakin dan percaya saya ini adalah salah satu korban doa bagi orang-orang percaya. Dan itu sampai sekarang saya pelayanan di salah satu tempat di Jawa Barat, dan itu luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali. Saya biasa kalau kontekstual itu mungkin saudara mengerti itu yang sungguh luar biasa. Yang sungguh luar biasa Tuhan memilih saya untuk jadi alat. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, saya tidak pernah bermimpi, saya tidak pernah pada saat saya bertemu dengan teman dari Filipina itu, apa kamu pernah bermimpi mau jadi orang percaya? Tidak. Apa pernah kamu punya cita-cita mau jadi orang percaya? Tidak pernah. Bahkan saya menentang orang-orang percaya itu. Saya katakan mereka kafir. Saya katakan mereka kafir. Saya katakan mereka tidak akan masuk surga. Tapi kenapa kembalikan Tuhan justru pakai saya, ubah hidup saya. Ternyata apa yang saya katakan kepada orang-orang kafir itu salah. Justru saya yang kafir saat itu. Dan sekarang ini saya jadi orang percaya. Dan orang lain bilang kalau saya kafir. Nah, ini pengalaman singkat dari hidup saya. Mungkin kita bisa diskusi nanti, kita bisa bertanya, gitu. Kita bisa tukar pikiran. Gitu. Ya saya mohon maaf seperti ini. Ya saya harus tutup ini saya harus tutup wajah saya supaya orang-orang di lingkungan saya di mana saya tempat pelayanan mereka tidak mengenali saya. Bukannya saya mau berbohong, tapi risiko yang begitu besar. Dan kalau saya terbuka memberikan kabar baik kepada mereka akan terhenti. Ya sekian, terima kasih. Baik, Mas Santoso, terima kasih sudah bercerita kepada kita bagaimana pengalaman iman, keputusan yang diambil penuh risiko. Dan saya mengenal narasumber ini sudah cukup lama. Dan kalau tadi ada disebut bahwa dia kena bacokan, itu masih ada tandanya di lehernya.
Ini ya. Masih ada tanda di leher. Nah, Bapak Ibu, memang menjadi murtadin itu sesuatu yang tidak menyenangkan untuk konteks Indonesia. Ya, rata-rata kami ini murtadin mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Beda kalau orang Kristen kemudian dia masuk Islam, itu sepertinya reaksi dari keluarga nggak begitu terlalu bagaimana ya, harus dibuang, harus dipersekusi, ya, harus dilaporkan ke polisi. Kalau orang Kristen ketika ada anggota keluarganya meninggalkan Tuhan Yesus, ya mereka hanya datang kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan kembalikan pribadi yang meninggalkan Tuhan itu kepada mereka. Nah itu. Tapi kalau kami memang mengalami persekusi, kami harus menggelandang, ya, tidak punya tempat tinggal. Apa yang Mas Santoso alami juga saya alami. Maka itu dalam wadah kami para murtadin, sejak dulu saya sudah berpikir harus punya tempat penampungan. Karena itu saya dari dulu itu berpikir harus punya tempat penampungan ketika kita mendengar ada orang yang terusir, tercabut dari lingkungannya karena dia ikut Tuhan Yesus, tidak ada tempat tinggal, tidak ada yang menampung, kita yang tampung. Ya. Di sana kita mungkin mereka dipersiapkan, diajar banyak hal, baik itu tentang pelayanan, tentang Alkitab, tapi juga tentang bagaimana bertahan hidup. Ya, mungkin dia diajarkan bagaimana bertani, beternak, ya, dan seterusnya. Tapi cita-cita saya itu sampai hari ini belum terpenuhi. Iya. Jadi kan karena memang sangat banyak ya teman-teman yang tertolak karena iman, ya, karena konsekuensi tertolak. Baik, Mas Santoso, terima kasih. Nah, ada beberapa hal yang saya mau tanya. Ya. Apa momen paling berat setelah keputusan itu diambil? Sebenarnya momen paling berat adalah setelah keputusan saya ambil adalah gimana ya? Momen ada beberapa momen. Yang pertama adalah sebenarnya yang saya takutkan adalah yang saya beratkan adalah meninggalkan keluarga. Meninggalkan keluarga. Dan apa yang saya takutkan itulah yang terjadi. Risiko dan momen yang kedua adalah pasti saya terusir. Benar itu terjadi, saya terusir. Nah, pada saat saya terusir, saya masuk ke salah satu gereja yang ada di Jakarta. Karena kondisi fisik saya tidak memungkinkan, baju bau, kondisi saya bau karena beberapa hari tidak mandi, saya ditolak. Saya nggak boleh masuk ke gereja itu. Saya menyadari kondisi fisik saya yang sangat bau mungkin mengganggu jemaat yang lain. Saya bilang saya tidak apa-apa, saya bilang terima kasih. Saya bilang saya mau ibadah. Itu adalah momen yang saya Tuhan sebenarnya itu. Saya nggak boleh ibadah, saya harus dari mana? Saya ikutlah yang disebut ibadah anak-anak jalanan. Dan momen paling berat adalah saya terusir dari keluarga itu. Hal yang paling berat itu ketika mengalami penolakan ya. Ketika orang tua sudah tidak lagi menerima Mas Santoso, lalu kemudian nggak punya tempat tinggal, bahkan mengalami aniaya, ya dibacok, dan kemudian menggelandang. Nah itu berapa lama menggelandang itu di Jakarta itu? Jakarta saya 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Ini jahitan waktu itu karena penyamar terpaksa begitu saya cabut sendiri jahitannya. Saya cabut sendiri balik ke bandara, tetap saya lap pakai baju. Tapi ya cukup ya, Tuhan tolong. Dan luka itu tidak infeksi. Walaupun saya cabut sendiri itu jahit. Itu luar. Jadi sementara luka, tapi menggelandang ya? Ya. Bagaimana? Kenapa ya, ini luka, saya menggelandang, kotor kan itu debu, infeksi. Tapi ya Tuhan lindungi itu dan saya tidak infeksi. Kekuatan apa yang dirasakan oleh Mas Santoso? Nah,
Yang pertama adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu bisa saya rasakan. Tapi nggak bisa dilihat, tapi bisa saya rasakan. Ya. Yang kedua adalah saya dikuatkan oleh firman Tuhan dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti menjadi orang Kristen, begitu keputusan menjadi orang Kristen harus siap menghadapi semua masalah hidup. Maka dapat saya bisa mengatakan statement saya, masalah bisa saya tanggung bersama-sama dengan Yesus. Dan itu saya mengalami itu. Saya bisa mengatakan hal ini karena saya mengalami. Rasul Paulus kan itu kan di dalam penjara dan dia juga mengalami. Gitu. Mungkin lebih berat dari saya. Saya tidak ada apa-apanya. Saya hanya digandang. Tapi Rasul Paulus kan dianiaya masuk penjara. Wah. Itu yang harus dirasakan bagaimana di penjara. Iya. Saya mengalami mungkin bagian kecil dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus itu dibelenggu tangan kaki dirangkai, ya ditempatkan di sel di bawah, ya di bawah tanahnya. Ya. Apakah ada titik di mana Mas Santoso itu hampir menyerah? Ini bukan di jalanan ya. Setelah Tuhan angkat saya melalui hamba Tuhan, saya diutus menjadi misionari dan begitu saya memenangkan banyak jiwa, ya di tempat saya di mana saya ditempatkan oleh gereja itu, dan tempat itu diserang oleh warga, dan pos misi itu hancur dan saya juga harus diintimidasi, saya ditangkap. Ya, oleh aparat desa dan saya diintimidasi supaya saya kembali kepada iman saya yang lama, tapi saya bertahan di situ. Nah, begitu saya dilepaskan, saya kembali ke Jakarta dan saya laporan kepada organisasi gereja. Apa yang terjadi? Dia bilang, oh itu resiko kamu. Itu resiko. Di situ begitu saya keluar dari organisasi gereja itu, saya harus keluar, saya harus memegang dada. Dan di situ saya bilang, Tuhan, kok seperti ini? Saya diutus oleh ini, begitu saya mengalami aniaya, kok mereka meninggalkan saya? Di situ saya hampir saya menyerah. Kalau seperti ini saya menyerah. Gitu loh. Tapi di situ saya menangis, dan di situ Tuhan ingatkan kepada saya. Ini proses dari Tuhan. Harga yang harus dibayar. Itu begitu mahal sekali. Memang beda-beda setiap orang. Waduh, luar biasa itu. Dan akhirnya Tuhan ngasih kekuatan kepada saya. Dengan beberapa hal dan akhirnya hampir meninggalkan Tuhan. Hanya masalah itu. Ya, Mas Santoso, sedikit mengenai keluarga. Lahir dari keluarga yang seperti apa? Tolong diceritakan lagi. Ya, anak keberapa dari berapa bersaudara? Dan bagaimana apakah saat ini ada anggota keluarga yang sudah seiman dengan Mas Santoso? Saya anak ketiga dari 5 bersaudara, ya. Anak ketiga dari 5 bersaudara, dan kemudian papa saya seorang militer, ya, dinas militer waktu itu di Jakarta, dan saya tinggal dan bahkan saya lahir di Jombang, Jawa Timur, saya dibesarkan di Jakarta di lingkungan militer. Dan keluarga kami mayoritas sudah haji. Jadi kehidupan religinya tidak perlu diragukan lagi. Dan di situ, ya itu latar belakang keluarga. Dan sampai saat ini memang beberapa keluarga saya baru membuka diri. Belum sampai ada yang bertobat. Itu adalah pergumulan saat ini. Pergumulan saya, istri dan anak-anak saya adalah keluarga dari saya dan keluarga dari istri saya supaya bertobat. Itu. Waktu dibaptis itu tahun berapa ya, Mas? Saya dibaptis itu tahun 99 ya. 99. Di salah satu di dekat Tugu Tani, Jakarta. Saya dibaptis.
Ya, saya ingat ya, kemungkinan waktu Mas Santoso ketemu saya itu di sekitar tahun 99 atau 2000. Kenapa? Karena waktu itu saya aktif bersama, ada hamba Tuhan dan grup itu kita melayani pemulung ya, yang ada di Juanda, di Sarina, ya mungkin, karena Mas Santoso salah satu dari yang kita layani ya. Iya, iya, iya. Sekitar 99 atau 2000 saya lupa, ya ketemu di kawasan Mangunsarkoro waktu itu di satu rumah pada saat ada ibadah begitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Santoso setelah dibaptis? Apakah mempersiapkan diri secara khusus untuk pelayanan misi, sekolah teologi atau bagaimana? Ceritakan kepada kami. Iya, saya kan sudah masuk seminari di salah satu seminari di Timur Tengah ya waktu itu ya. Saya cuma satu, memang saya 1 tahun. Kalau setelah saya dibaptis di Jakarta, saya memang mendedikasikan diri saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, yaitu menjadi pemberita Injil, menjadi pemberita baik. Itu saya. Makanya saya tidak bekerja di mana-mana, saya bekerja melayani Tuhan dimanapun saya berada. Cuma waktu itu kan saya dalam awal-awal tahun 2000 kan masih mencari yang pas. Sampai akhirnya tahun 2010 ke atas saya mulai melayani Tuhan secara kontekstual, full kontekstual sampai sekarang ini. Jadi tetap dalam pelayanan ya yang menjangkau orang-orang yang belum terjangkau ya. Betul sekali. Ya. Nah, Itu yang kita menunggu kalau ada teman-teman yang mau masuk untuk tanya langsung ke narasumber. Link sudah dibagikan oleh admin, silakan. Saya masih menunggu bagi teman-teman semua yang mau bertanya, berinteraktif dengan narasumber kita malam hari ini. Silakan ya. Mas Santoso, pertama kali Anda mengungkapkan keinginan untuk jadi Kristen itu kepada keluarga, dalam hal ini siapa? Saya waktu itu yang pertama kali saya cerita adalah kepada papa saya dan kepada kakak saya. Ya, itu di rumah memang. Di rumah saya bilang, saya mau cerita apa yang saya alami pada saat saya studi di Timur Tengah. Ada apa? Seperti saya katakan, ada cerita. Ini ceritanya seperti ini, saya ceritakan semuanya. Saya ceritakan semuanya, saya bilang, ada satu jawaban, ada satu pertanyaan begini, kalau begitu kamu sudah murtad. Saya bilang, saya tidak murtad. Cuma di sini saya menemukan betul kebenaran. Di sini saya bertuhan, bukan hanya sekedar belajar, tapi saya bertuhan. Saya mempunyai Tuhan dan Tuhan itulah yang akan menyelamatkan saya. Menyelamatkan dari mana? Apa? Dari hantaman ini, dihantam saya itu. Mulailah di situ dipukul bertubi-tubi, diinjak ini sampai akhirnya tanpa saya sadari, leher saya sudah luka. Tidak tahu berapa hebat sehingga akhirnya ada jahitan, beberapa jahitan di sini ya. 6 atau 7 jahitan di leher saya. Gitu. Jadi pertama kali saya cerita adalah kepada papa saya dan kepada kakak saya. Langsung kepada ayah ya? Ya, langsung kepada ayah. Karena ya memang saya ceritakan itu. Saya juga nggak tahan lagi. Tapi saya yakin itu adalah Roh Kudus ya. Supaya jangan benar-benar berbohong gitu. Putih, tetap bohong. Jadi jujur menceritakan, tapi akhirnya konsekuensinya ya seperti itu ya. Itu memang. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk mengembalikan Mas Santoso ke iman yang lama? Tahun 2002 ya kalau nggak salah ya. Saya lupa sekitar itu 2000 atau 2002. Saya waktu itu ke Depok, nah kebetulan di Depok ini kan ada kakak saya yang nomor 2. Ya, yang nomor 2. Nah, di Depok saya ketemu. Kebetulan saya waktu itu kakak saya tinggal di Depok 1. Saya ketemu di situ. Saya ketemu apa yang saya alami,
saudara, dia bilang, oh kamu masih hidup. Saya dihajar lagi di situ. Itu malam ya, malam sekitar 8 malam saya dihajar di situ sampai di dahi saya ini ada darah. Dahi saya ini keluar darah. Dan saya lari di salah satu gereja di Jalan Dewi Sartika, Depok Lama. Saya disuruh masuk dalam gereja dan saya ditolong oleh gereja itu. Saya ditolong oleh gereja itu. Saya nggak disuruh tidur di dalam gereja apa gimana? Saya disuruh tidur di dalam mobil. Saya tidur di dalam itu gembala. Saya tahu kalau ada gembala. Saya tidur di salah satu mobil gembala itu baru esok paginya saya ditanya. Saya ceritakan semuanya. Dan saya sempat melayani gereja itu sebagai koster lah gitu ya, sebagai apa, bersih gereja. Ya. Kalau begitu pagi itu kami menyiapkan segala sesuatu untuk ibadah. Mungkin Pak Rusdi kenal dengan kondisi ini ya. Atau DBI. Ya, nggak usah disebut di sini. Itu berapa lama di sana sebagai kostor? Sebagai koster itu sampai terbentuknya organisasi para murtadin itu. Oh, Ya, itu bentuk. Nah sampai di situ kan saya harus menjadi pelaksana harian. Ya, waktu itu Pak Rusdi kan sebagai sekretaris umum ya. Sebagai sekko. Harian. Nah, itu. ya. Dan saya harus tinggal di kampung. Saya mulai Kita lihat dulu penonton yang ada aktif di live chat. Ya, saya menyapa Bapak Ibu semuanya yang aktif di live chat. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Dan jika Bapak Ibu mau bertanya langsung ke narasumber, bisa masuk atau bisa tulis di live chat ya. Saya itu lama tidak bertemu dengan Mas Santoso. Itu kemana saja itu ya? Kita sekitar berapa tahun ya kita nggak ketemu ya? ada 10 tahun lebih ya. Iya. Kan kita tahun 2024 ya. Dan ketemu terakhir tahun 2010 ya. Tapi kan kita sempat ke Gorontalo ya waktu itu. Kita sempat ke Gorontalo, sempat ke Poso. Iya, sempat ke Gorontalo ya. Waktu ke Gorontalo itu kan belum menikah ya? Belum itu. Masih ini lah apa? Ya kalau anak muda saya masih Belum muda. ya. Tapi akhirnya ketemu gadis Gorontalo ya? Iya. Ketemu gadis Gorontalo ya. Tapi kisah selanjutnya saya tidak ikuti lagi. Gitu. Kayak menghilang begitu loh. Iya, sama dia. Menikah di mana? Habis menikah kemana? Coba ceritakan. Saya menikahnya di Purwakarta. Lah ketemu di Gorontalo. Sebenarnya ketemunya itu di Bitung, Sulawesi Utara. Oh, Ketemu di Sulawesi Utara dan akhirnya karena orang tuanya dia itu papanya dia kan tinggal di Purwakarta. Jadi akhirnya dengan saya dia harus pulang ke Purwakarta menemui orang tuanya. Orang tuanya apa yang itu dia bilang, wah kamu mau menikah sama orang Kristen, jangan, lebih baik kamu pergi. Akhirnya istri saya mengambil keputusan dia ikut saya. gitu lah ya. Iya, jadi dia juga secara ini yang pertama dari keluarga. Iya. Ini kita lihat dulu nih ada komentar di live chat ada dari seorang bernama Ade Saiful Rahman. Dia katakan umat kagak sunat dengan umat yang bangga dengan makanan yang diharamkan Tuhan berharap masuk surga. Surga itu tidak ada hubungannya dengan makanan dan minuman, ya, sunat atau tidak sunat, ya. Iya. Ya kan? Di surga, waktu masuk surga kita tidak ditanya lu disunat nggak? Lu makan apa selama di dunia? Nggak ada. Lucu ya, orang-orang seperti ini lucu ya. Ini orang-orang agamawi seperti ini bagi saya lucu ya. Apakah ketika kita masuk surga di pintu surga lu disunat? Apa buktinya lu disunat ya? Mau diperlihatkan sunat atau tidak sunat, ya kan?
Nah, Maksud di Adam itu sunat ada. Lalu soal makan minuman, nggak ada hubungannya soal masuk surga dan makan minuman. Apa yang kita makan keluar di jamban, bro. Makanya bro, jangan agamawi gitu loh. Lucu ya. Ini loh, baca Alkitab, rukun iman, Ya, rukun iman ketiga, percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Anda Iya. percaya, tapi Anda tidak membaca. Itu namanya percaya babi buta. Membabi Iya. buta, jadi babi aja salah bro, apalagi babi buta. Makanya baca. Ya, Ya kan? ini Baca. baca. Bacanya dengan iman, bukan baca dengan mencari kesalahan. Ya udah, ya orang kayak si Ade Saiful Rahman ini memang surganya beda dengan kita ya. Kalau surga dia adalah surga yang diperiksa, lu disunat apa enggak, ya lu makan babi apa enggak gitu loh. Padahal babi lagi enak loh sekarang, lagi keren ya sekarang. Ya, makanya saya menyesal kenapa nggak dari dulu gitu loh. Nah itu. Enak loh, enak loh itu. Dulu itu saya ya, seperti dia. Itu loh. Ya. Kalau si penanya si Ade Saiful Rahman mau masuk bertanya langsung untuk tes gelombang dengan narasumber silakan. Kami tunggu bro. Ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya. Ya. Engkau kenal atau tidak kenal, engkau kenal atau tidak kenal, satu saat dia akan datang. Engkau siap atau tidak siap, percaya atau tidak percaya, Yesus akan datang dan semua umat manusia ditentukan oleh Yesus masuk surga atau masuk neraka yang kekal. Baca Al-Qur'anmu. Ya, teman-teman yang terkasih, kesaksian ini mengajarkan kita bahwa Tuhan dapat menjamah siapa saja, kapan saja, dan dengan cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ketika dunia penuh ketakutan, kebingungan, dan tekanan hidup, Tuhan Yesus hadir membawa kasih, pengharapan, dan keselamatan yang sejati. Suara yang berkata, "Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu," bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam pergumulan, merasa sendiri, kecewa, atau kehilangan arah hidup. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan hati yang hancur dan memberikan damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Firman Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Yesaya 41 ayat 10. Dan Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kiranya melalui kesaksian dan juga firman yang kita sudah dengarkan bersama, kiranya itu boleh memberkati kita, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, dan juga kita terus menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dan yang paling penting adalah kita menceritakan kabar baik, berita Injil, berita keselamatan kepada keluarga, kawan, dan kenalan kita, supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menonton sampai akhir. Jika video atau kesaksian ini memberkati hidupmu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga dibagikan kepada teman-teman yang lain atau di media sosial teman-teman, agar semakin banyak orang yang mendengarkan kasih Kristus, mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.